Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, 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 amin. Timnas Amin. Indonesia U19 akhirnya kalah oleh Australia, padahal kita pengennya maju ke final ya, bro. Betul, Aduh, dan betul. golnya ini terakhir lagi di menit-menit akhir. Waduh, Bro Ipung gimana, Bro? Iya. Memang kalau kita melihat perbandingan ya antara Australia ketika melawan Kamboja dan Australia ketika melawan Indonesia itu seperti bumi dan langit ya. Karena Hmm. dalam hal ini Australia bermain cukup sangat rapi dalam hal ini ya. Karena memang dari sejak awal mereka sudah melakukan inisiatif untuk melakukan penyerangan. Nah, dalam hal ini sepertinya Coach Nova juga berusaha menempatkan pemain tidak terlalu ke dalam, tapi mereka ada di tengah, di middle block. Hmm. Memang ini secara organisasi ini memang cukup baik. Cuma sayangnya permainan yang diharapkan adalah permainan transisi itu selalu ini ya kurang cepat dalam hal ini penguasaan bolanya. Dan lagi-lagi Australia juga seperti tidak memberikan nafas buat timnas Garuda kita untuk mendapatkan momentum. Sehingga di babak pertama itu kita banyak sekali bermain di setengah lapangan ya, di lapangan justru lapangan pertandingan Indonesia. Ya beruntung saja bahwa Coach Nova ini kan juga mantan seorang center back ya. Dia Hmm. jadi mungkin lebih punya pengalaman dalam mengorganisir pertahanan. Makanya mungkin ilmu yang dia miliki itu banyak ditularkan ke Putu Panji dan Hmm. kawan-kawan yang berada di sektor pertahanan gitu, Bro. Jadi ini sebetulnya kita kurang beruntung ya, itu yang paling ininya, artinya permainan sama, cuman kita kurang beruntung, atau memang kita kalah strategi, atau seperti apa nih bro yang kejadiannya itu? Saya pikir kita kalah dalam mengambil inisiatif ya. Hmm. Nah, inisiatif ini keburu diambil momentumnya oleh Australia. Sementara Australia juga mereka begitu mendapatkan transisi dari positif ke negatif, mereka sudah mempersiapkan diri. Hmm. Mereka sudah bisa awareness terhadap segala potensi bahaya apabila terjadi permainan-permainan transisi. Hmm. Sedangkan timnas kita yaitu tadi kurang dalam berusaha mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Nah, makanya kalau kita sudah kehilangan momentum, artinya kita hanya bermain berusaha kembali ke falsafah permainan transisi cepat. Cuma Hmm. masalah permainan transisi cepat ini kan juga harus punya modal berupa pemain-pemain yang pandai dalam memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ditinggalkan, pemain yang punya kecepatan, yang pemain yang mampu screening ball dengan baik. Hmm. Nah, ketika pemain kita akan memulai inisiatif bermain transisi, screening ball pemain kita itu sudah dihajar duluan oleh pemain Australia. Mereka sudah membayangi begitu ketat, sementara pemain Australia yang lain berusaha mereduksi pergerakan pemain-pemain Indonesia yang memang sejatinya mereka agak telat untuk bermain transisi cepat ke depan, kemudian distribusi bola juga tidak lancar. Makanya ketika memasuki pertandingan babak kedua itu agak lumayan setelah terjadi pergantian-pergantian pemain. Nah, sayang sebetulnya dalam hal ini ketika Nazil Alvaro digantikan oleh Welber, saya pikir Welber ini kan pernah ditempatkan sebagai seorang gelandang, walaupun sejatinya dia adalah pemain bertahan. Karena eksperimen dari Coach Nova di Under 17 itu kelihatan berhasil di Welber. Saya mengharapkan Welber juga berhasil di U19 untuk bertransformasi sebagai gelandang. Ternyata sayang sekali di pertandingan malam tadi Welber itu out of perform ya. Begitupun dengan Evandra. Evandra yang di U17 begitu eksplosif itu tidak kelihatan malam tadi. Justru pertandingan di babak kedua meningkat intensitas dan Indonesia juga kemudian mempunyai beberapa inisiatif melakukan penyerangan itu datang dari sektor-sektor sayap yang malah diisi oleh Amar Berkic gitu loh. Hmm. Padahal Amar Berkic di beberapa pertandingan dia kan datang dari bench ya. Datang dari bench permainan terbaik Amar Berkic ya semalam ketika dia berhasil mengeksploitasi sisi kanan pertahanannya Australia dengan kecepatannya walaupun dia tubuhnya tidak tinggi
tapi dia punya kecepatan, dia punya skill, dan dia punya feeling untuk memberikan asis-asis yang baik. Sayang asis itu tidak mampu diselesaikan oleh teman-temannya, terutama oleh Arkan Kakak. Nah, di sini saya juga ada perkembangan menarik dari Arkan Kakak ya. Arkan Kakak yang sekarang ini Arkan Kakak yang rajin dalam mencari bola, rajin juga dalam mengeksploitasi pertahanan lawan. Bahkan ada satu gerakan Arkan Kakak yang menurut saya bagus sekali ya, ketika dia bisa nutmeg pemain Australia untuk tinggal berhadapan dengan gawang. Sayang dia memang di posisinya tidak ideal untuk melakukan tendangan, jadi agak melenceng. Tapi di satu sisi, gerakan-gerakan seperti itu memang yang harus dimiliki oleh seorang striker untuk bisa keluar dari jangkauan pemain-pemain lawan gitu, Bro. Jadi ini secara umum memang kualitas Mm-mm. tim kita memang di bawah kualitasnya Australia gitu ya. Secara tim iya. Secara tim kita memang kalah kalah rapi lah boleh dibilang. Kalah rapi dan terlihat bahwa pemain Australia mungkin lebih punya sedikit pengalaman yang lebih untuk bermain secara tim. Mereka pemain Australia memang tidak banyak atau tidak hanya mungkin satu dua pemain yang kelihatan menonjol. Selebihnya adalah ini ya tidak terlalu terlihat secara skill. Tapi bagaimana mereka bisa bermain sebagai tim itu yang paling penting. Artinya antar lini itu udah tahu posisinya, sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang juga harus kita pelajari bahwa organisasi permainan itu yang paling penting. Dan saya kalau kita merujuk pada permainan timnas senior, itu kan yang dititik beratkan oleh John Heltman. Bagaimana permainan Indonesia belakangan saya melihat ada ini ya perubahan dari era ST dengan John Hetman yang mungkin nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Tapi secara garis besar bahwa John Hetman itu menitik beratkan pada permainan tim. Dan ini seharusnya yang Coach Nova yang kebetulan dia adalah salah satu staf kepelatihannya John Hartman mungkin bisa belajar lagi dari bagaimana cara mengorganisasi permainan gitu, Bro. Oke. Jadi memang secara kualitas ya karena tadi disebut bahwa timnas kita kualitas rapihnya tidak sebagus Australia, jadi kekalahan 1-0 ini wajar gitu ya, Bro? Ya, wajar. Karena penguasaan bola pun dikuasai oleh Australia. Ya kita kan memang sudah ini ya, belakangan kan walaupun kualitas permainan Australia belakangan di tingkat usia sudah mulai bisa diimbangi oleh pemain-pemain atau tim-tim dari kawasan Asia Tenggara, tapi Australia tetap Australia. Mereka sudah paham betul bagaimana bermain bola dengan cara-cara yang organisir. Mereka tahu betul bahwa permainan sepak bola adalah permainan tim, bukan permainan individu. Jadi yang mereka kuasai adalah bagaimana memanfaatkan kekompakan ini, bagaimana mereka memanfaatkan lebar lapangan, memanfaatkan permainan tengah. Nah, ini juga yang harus kita pelajari, Bro. Iya, ya. Tapi gini ya, saya kalau ngelihat gestur pemain Australia itu kok kayaknya tuh pengen ngejitak gitu. Ya, jadi ngeselin gitu ya. Bener nggak sih? Ya, memang ada momen yang sebetulnya agak kurang etis ya, ketika pemain Australia di menit-menit terakhir bisa menceploskan gawang Dava. Itu sepertinya memberikan provokasi ke arah penonton. Ini sayang sekali ya. Mestinya ini harus disadari bahwa tim tuan rumah lagi panik, ketinggalan. Tentu ini juga akan memberikan dampak buat para supporter. Karena supporter kan tentu dengan jumlah yang puluhan ribu itu juga mengharapkan bahwa timnas kita bisa mengalahkan Australia. Jangan sampai tindakan-tindakan provokasi ini menjadi sesuatu yang menjadi masalah juga akhirnya belakangan. Dan mungkin kejadian setelah ada lemparan botol ke lapangan ya, botol aqua katakanlah ya. Itu segera para staf kepelatihan Australia menyadari bahwa tindakan ini tidak betul gitu loh, Bro. Ya, tapi udah kejadian dulu. Jadi perasaan pengen ngejitaknya itu masih ada gitu sampai sekarang. Iya. Karena mereka itu begitu tangguh ya. Saya lihat mereka begitu tangguh. Begitu tangguh dalam screening ball, mereka begitu tangguh dalam mengawal area,
mereka tahu apa yang mereka harus lakukan ketika daerahnya mendapatkan penetrasi dari timnas kita, itu yang membuat kita jadi gregetan juga kan, ini kapan lengahnya sih nih pemain Australia. Ternyata jarang sekali mereka lengah, bro. Iya, makanya setiap kita bola lepas kenanya mereka lagi gitu ya. Iya, Nah, betul. bro, ini kan kemarin ada pengumuman juga tuh mengenai grupnya Indonesia Hah? di Piala Asia, di mana Indonesia satu grup dengan Qatar dan Jepang dan Thailand itu. Ya, agak Betul, melenceng betul. dikit ya. Oke. Iya, Ini kan kuat-kuat semua nih. Ya, kalau betul. Thailand ya mungkin Thailand ya bisalah kita menurut saya ya mungkin bisalah kita diatasi lah Iya, Thailand ya. Tapi iya. Qatar sama Jepang ini kan kita nggak pernah menang. Iya. Kalau saya pikir sih kalau selama pertandingan dijalankan secara fair, saya yakin Indonesia bisa mengambil dari Qatar dan Thailand ya dalam hal ini ya. Tapi Oh, kalau memang melawan Jepang, kita harus akui level kualitas permainan mereka secara organisasi, secara teamwork jauh gitu loh. hmm, hmm, Bahkan level mereka sudah sama juga aja dengan Jerman, dengan Spanyol dalam hal organisasi permainan gitu loh. hmm, hmm. Nah, justru yang saya highlight adalah timnas U30 timnasnya Thailand. Karena dengar-dengar mereka fans sepak bolanya menjuluki timnas senior mereka sebagai U30. U30 bukan under 30, tapi upper Upper 30. 30, tua-tua semua. Karena yang 30 usianya ada 3, selebihnya 33, 38, bahkan terasa 34 tahun. Nggak tahu lah, ini kan sekedar apa gimmick atau lucu-lucuan gitu yang saya dengar dari media sosial. Nah, kalau ini yang terjadi, ini kan sebagai sinyal bahaya juga buat Thailand ya, bahwa regenerasi mereka itu agak telat. Dan Hmm, yang saya dengar juga artinya di Federasi Sepak Bolanya Thailand itu masih ada yang dikenal ordal dan segala macam dan pilih kasih dan apa pemain titipan. Ternyata di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia ada juga ya seperti itu, bro. Oh, bukannya memang ada pemain Thailand yang namanya titipan kan? Ada memang titipan. Betul, betul. Ya, artinya kita harusnya mulai bebenah itu kan dari U19 ya kemarin. Hmm. Kalau menurut saya sih permainannya udah oke ya, udah bagus Ya, gitu. Cuman memang kalau diserang terus-terusan pastilah mampus juga, bro. betul, betul. Makanya kan ada filosofi sepak bola, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Mhm. Itu betul. Jadi saya mengakui bahwa permainan yang katakanlah sedikit menjamin kemenangan adalah permainan menyerang. Hmm. Kita nggak bisa berpatokan pada permainan transisi terus-menerus, bahwa inisiatif itu harus sejak awal dirancang, kemudian diaplikasikan sejak menit pertama gitu loh. Hmm. Hmm. Sayang sekali bahwa inisiatif itu kita kalah cepat gitu loh, mengambil momentum itu. Bro, waktu Indonesia lawan Mozambik kemarin juga kan di babak keduanya Mm-mm. ada diserang-serang juga kan ya. Betul, Nah, betul. ada nggak bedanya secara apa ya, secara umumnya gitu, secara garis besarnya Mhm. antara cara bertahannya John Hartman sama cara bertahannya Coach Nova? Nah, Dibandingkan ini antara Mozambik sama uh, Indonesia lawan ya, Australia kemarin ya. Hmm. ya tentu ya perbedaannya banyak sekali ya. Hmm. Pertama ya memang dari sisi pengalaman ya. Di pengalaman pemain-pemain senior kita kan, apalagi pemain-pemain yang banyak bermain di Liga Eropa, itu Hmm. kan pemain-pemain yang sudah tahu dan sudah fasih bermain organisasi. Artinya mereka tidak panik ya ketika mendapatkan gempuran-gempuran dari lawan, Hmm. dan sepertinya lebih mudah cara mereka untuk mereduksi permainan-permainan Mozambik. Jadi Mozambik sendiri kan walaupun mereka mengambil inisiatif menyerang, yaitu mereka tidak punya kreativitas dalam penyerangan. Hmm. Mereka lebih banyak permainan set piece akhirnya yang mereka lakukan. Dan ya itu tadi beda pengalaman pemain-pemain kita dalam mereduksi permainan-permainan bertahan ya. Hmm. Nah, kalau di timnas kita yang U19 ya,
kita maklumi ya bahwa mereka kan pemain yang ya baru mentas dalam hal ini. Dan ketika melawan Australia, saya perbandingkan antara Mozambik dengan Australia. Australia itu sangat terorganisir bermainannya, berbeda dengan Mozambik. Mozambik masih secara sporadis lah dalam hal ini dalam penyerangannya. Sementara permainan Australia itu lebih terorganisir dalam menyerang. Sisi-sisi mana yang mereka akan lakukan, dan mereka punya kreativitas. Itu perbedaannya, bro. Bro, gimana caranya anak-anak kita ini bisa menguasai pengorganisasian bola ini dengan lebih cepat gitu ya? Apa perlu jadi ormas dulu? Ormas kan organisasi masyarakat. Ya tentu jam terbang ya yang paling utama. Apalagi kayak Nazil Alvaro, mereka itu kan sudah mulai turun juga di Persib ya. Dan kemudian ada pemain-pemain lain, Dewa dari Dava di Dewa United, Panji juga di Bali United. Itu juga memberikan semacam harapan ya, bahwa kalau mereka punya jam terbang yang lebih tinggi, apalagi pemain-pemain di permainan-permainan di Liga 1 juga kan secara kualitas ada peningkatan ya, berkenaan dengan banyaknya coach-coach yang dari luar yang kemudian menekangi tim-tim di Liga 1. Saya pikir tidak ada cara lain selain memang mereka punya jam terbang yang lebih baik. Itu yang harus mereka miliki gitu loh, bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai kalahnya Indonesia dari Australia di U19 sehingga kita nggak bisa maju ke final. Jangan berharap lagi jadi juara AFF ya. Untuk kali ini ya udah nggak bisa maju ke final. Iya. Oke Sobat Bola, sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.